Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo! Indonesia! Jaya! Seusai tiba di Indonesia beberapa waktu lalu, para tim pelatih timnas Indonesia yang baru nampaknya langsung bekerja. Adapun yang menjadi agenda awal para pelatih baru setibanya di tanah air ini yakni memantau para pemain Liga 1. Hal ini akan berperan penting dalam kesuksesan ambisinya untuk memajukan sepak bola Indonesia ke depannya. Setelah sebelumnya pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan Denny Lanjat sempat berkenalan dengan markas timnas Indonesia yakni Stadion Gelora Bung Karno. Kini setelah para asisten Patrick Kluivert lengkap berada di Indonesia, mereka mulai mempersiapkan diri untuk membangun timnas Indonesia. Terbaru, para pelatih timnas Indonesia tersebut sempat memantau pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Persija Jakarta kontra PSPS Biak di Stadion Patriot Candrabaga. Dalam pemantauan tersebut, kabarnya Patrick Kluivert juga sudah mengantongi beberapa nama yang memang menarik perhatian dirinya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pak Sumarji yang turut mendampingi Patrick Kluivert dan kolega Nyetadion di Patriot Candrabaga. Namun, Sumarji tidak membeberkan siapa saja nama yang menarik perhatian tim pelatih timnas Indonesia tersebut. Setelah memantau pertandingan Liga 1 secara langsung, tim kepelatihan timnas Indonesia juga tak berdiam begitu saja. Mereka juga memantau pertandingan-pertandingan Liga 1 lewat televisi. Ya, momen tersebut sering dibagikan oleh Denny Lanjat lewat story Instagramnya. Setelah sempat tak terlihat oleh awak media kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan para pelatih timnas Indonesia tersebut, kini kegiatan selanjutnya mulai terlihat lagi. Terbaru, para pelatih timnas Indonesia kepergok sedang makan malam bersama. Melalui instastory timnas Indonesia, terlihat pelatih kepala Patrick Kluivert beserta 3 deputinya, yakni Alex Pastor, Denny Lanjat, dan Gerard Vandenberg menyantap makanan Padang. Mereka begitu menikmati momen makan malam tersebut. Tidak menggunakan sendok seperti kebiasaan orang barat, mereka justru makan menggunakan tangan seperti yang sering dilakukan oleh orang Indonesia. Tentu hal ini akan berdampak baik bagi mereka, mengingat tim pelatih timnas Indonesia ini harus cepat menyatu dengan kultur budaya di tanah air. Baik timnas Indonesia Pratama Arhan benar-benar membuat kejutan di Liga Thailand bersama Bangkok United. Arhan yang pada awal kedatangannya ke Thailand sempat diragukan, kini berhasil membuat gebrakan di Liga Thailand. Terbaru, Arhan turun sebagai starter dan bermain selama 63 menit, kala Bangkok United mengalahkan Nakhon Ratchasima 2-1. Pertandingan melawan Nakhon Ratchasima itu merupakan penampilan kedua Arhan sebagai pemain inti Bangkok United. Pada laga melawan Nakhon Ratchasima, Arhan menuntaskan 4 umpan silang akurat dan 2 operan kunci. Selain itu, ia juga sukses melepaskan 38 operan dari total 44 umpan dan memenangkan 4 duel. Berkat penampilan memukaunya tersebut, Pratama Arhan dianugerahi pemain muda terbaik Liga Thailand pekan ke-20. Hal itu terungkap dalam laman media sosial resmi Liga Thailand di Instagram pada Selasa kemarin. Ya, kepindahan Arhan ke Suwon FC telah membuat dirinya lebih sering bermain dibandingkan saat bersama 2 klub sebelumnya, Tokyo Verdy dan Suwon FC. Ketika itu, pemain asal Blora itu sangat minim mendapatkan menit bermain.
Meski Liga Thailand lebih rendah dibandingkan Liga Korea atau Jepang, namun penampilan Arhan di Liga Thailand patut diapresiasi, mengingat kualitas Liga Thailand masih jauh unggul jika dibandingkan dengan Liga Konoha saat ini. Seperti yang diketahui, Erspo sebagai aparel jersey timnas Indonesia baru saja merilis seragam tandang skuad Garuda. Selain jersey tandang, Erspo juga merilis seragam yang digunakan para pemain timnas Indonesia selama sesi latihan atau pre-match jersey. Untuk jersey pre-match, Erspo tetap menggunakan warna merah sebagai dasar seragam dan disertai dengan motif bunga salju atau snowflake. Sedangkan untuk pre-match jersey laga tandang, Erspo menggunakan kombinasi warna biru dan putih yang juga disertai motif snowflake. Motif unik tersebut sontak mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, termasuk salah satunya media ternama asal Italia, NSS Sport. Dilansir dari media sosial resmi NSS Sport, terpantau media tersebut mengagumi dengan motif yang ditampilkan di jersey tersebut. NSS Sport menyebut jika seragam yang diluncurkan Erspo memberikan keunggulan ekstra bagi tim nasional Indonesia. Usai menghadirkan jersey pertama dan kedua, produsen jersey timnas Indonesia, Erspo mengejutkan semua orang dengan dua seragam pra pertandingan baru dengan desain unik. Sebuah desain yang benar-benar berbeda dari yang dihadirkan selama ini dan tentunya memberikan keunggulan ekstra bagi timnas yang memiliki warisan estetika yang sungguh luas, tulis media Italia tersebut. Selain dari media tersebut, desain jersey away timnas Indonesia pun mendapatkan pujian dari seorang YouTuber asal Jerman, yakni Piago. Dia sangat mengagumi dengan tekstur kain yang ada di jersey away yang diluncurkan Erspo tersebut. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh sedang jadi sorotan saat ini. Hal ini lantaran sang pemain mulai tersisih dari skuad utama KV Mechelen. Bahkan, masa depan pemain berusia 29 tahun tersebut sedang dibahas media-media Belgia belakangan ini, seiring dengan kontraknya yang akan habis pada Juni mendatang. Masa bakti Sandy Walsh bersama klub kasta tertinggi Liga Belgia KV Mechelen tersebut akan segera berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Sang bek timnas Indonesia tampaknya tidak akan mendapatkan perpanjangan kontrak lantaran jarang dimainkan di Mechelen belakangan ini. Pada musim ini, Sandy Walsh hanya bermain 7 kali dengan hanya satu di antaranya yang dilakoni selama 90 menit penuh. Sempat beredar kabar bahwa Sandy Walsh diminati oleh klub asal Belanda FC Twente, namun kabar dari Belgia berkata lain. Menurut warta dari Gazet van Antwerpen, Sandy Walsh mendapatkan ketertarikan dari tim-tim asal Asia. Jika berbicara tentang sepak bola Asia, maka tim-tim dari Liga Jepang, Korea, Arab Saudi, atau Thailand tampaknya ideal untuk Sandy Walsh. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika ada klub dari liga selain negara-negara tersebut yang tertarik. Sandy Walsh adalah WNI dan berkarir di Liga 1 Indonesia akan membuatnya terhitung sebagai pemain lokal. Dengan kualitas yang di atas rata-rata dari pemain lokal, maka perekrutan Sandy Walsh akan menguntungkan bagi tim-tim Liga 1. Namun tentunya, konsekuensi bermain di Liga 1 akan didapat Sandy Walsh. Mengingat dia adalah pemain timnas Indonesia, maka bermain di Liga Indonesia akan menimbulkan kegaduhan dari para fans skuad Garuda. Jagad media sosial kembali dihebohkan oleh klub sepak bola Palermo yang baru saja memperkenalkan Emil Audero sebagai bagian dari skuad mereka. Yang mengejutkan adalah klub Serie B Italia itu menyebut sang penjaga gawang sebagai pemain asal Indonesia. Hal inilah yang memicu reaksi luar biasa dari para penggemar timnas Indonesia. Sebelumnya, Emil Audero telah bergabung dengan Como sejak musim 2024-2025. Akan tetapi kesulitan mendapatkan tempat utama di tengah persaingan yang begitu ketat. Alhasil, Como memutuskan untuk meminjamkan Emil Audero ke Palermo hingga akhir musim panas 2025. Kepindahan ini diresmikan pada 3 Februari 2025 menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Pada awalnya pengumuman dari Palermo tampak biasa saja, namun tak lama kemudian klub yang bermarkas di Sisilia ini mengklaim bahwa Emil Audero adalah pemain Indonesia pertama dalam sejarah mereka, sesuatu yang langsung menyita perhatian publik tanah air.
Dalam unggahan media sosial resminya, Palermo menampilkan foto Emil Audero dengan sentuhan budaya Indonesia, termasuk latar belakang candi serta pakaian bernuansa batik Garuda. 125 tahun sejarah pejuang Indonesia pertama, tulis Palermo dalam keterangannya. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi terkait status kewarganegaraan sang kiper, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang berupaya melakukan naturalisasi terhadap Emil Audero agar bisa membela tim nasional Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil Audero sebelumnya lebih memilih untuk tetap memperjuangkan tempatnya di timnas Italia. Namun situasi tampaknya mulai berubah, mengingat Palermo secara terang-terangan menyebutkan sebagai pemain Indonesia. Meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PSSI ataupun Emil sendiri, unggahan Palermo ini seolah kembali menghidupkan rumor naturalisasi yang sebelumnya sempat meredup. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia kini mendapatkan amunisi baru di lini serang dengan hadirnya Ole Romeni. Pemain yang kini membela Oxford United ini diharapkan mampu mengatasi problem ketajaman lini depan skuad Garuda yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kesulitan mencetak gol. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang yang fleksibel. Ole juga dapat dimainkan sebagai ujung tombak, namun juga memiliki kemampuan mumpuni saat beroperasi di sisi sayap. Kemampuan serba bisanya ini menjadi keuntungan besar bagi pelatih Patrick Kluivert yang kini memiliki lebih banyak variasi strategi untuk lini serang timnya. Dengan kedatangan Ole Romeni, Kluivert kini memiliki opsi tambahan selain Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Hal ini tentu memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia dalam mengangkat daya gedor mereka, terutama di ajang internasional. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa kehadiran Romeni sangat dibutuhkan. Ia menyadari bahwa sektor penyerangan menjadi salah satu titik lemah yang harus segera diperbaiki agar timnas Indonesia bisa bersaing lebih kompetitif. Meskipun Ole diproses di era kepelatihan Sintayong, Sumarji memaparkan bahwa permintaan untuk mendatangkan Romeni juga datang langsung dari pelatih baru timnas Indonesia saat ini, yakni Patrick Kluivert. Kehadiran Ole ini dibutuhkan tim dan ini permintaan dari head coach, pelatih, singkat Sumarji. Pelatih asal Belanda itu tentu sudah memiliki pertimbangan matang sebelum memilih pemain ini sebagai bagian dari skuadnya. Patrick Kluivert optimis bahwa tambahan tenaga di lini depan ini akan memperbesar peluang timnas Indonesia dalam menembus target besar termasuk lolos ke Piala Dunia. Kini harapan besar bertumpu pada Ole Romeni. Mampukah dirinya menjadi solusi yang selama ini dicari timnas Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawab.